Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TBK Gajah Peter Tinambunan. Pada hari ini, hari yang ke-163 tahun 2024. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 23 ayat yang kelima. Dengan perikop orang-orang yang tidak termasuk umat Allah. Inilah perikop daripada pasal 23. Dan sebagai ayat inti dikatakan dalam pasal 23 ayat 5, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Inilah ayat hari ini. Nah, kemudian dalam bacaan pagi yang berhubungan adalah diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 18. Ini merupakan kelanjutan dari ayat bacaan yang kemarin di mana kemarin itu sampai ayat 11. Nah, perikopnya adalah bersinar seperti cahaya yang menerangi dunia. Nah, kemudian dalam bacaan malam yaitu Injil Lukas pasal 12 ayat 8 sampai dengan 12. Dengan perikop pasal 12 ini adalah mengakui Kristus di depan umum. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu orang-orang yang tidak taat atau yang tidak termasuk umat Allah. Nah, sebelum kita masuk dalam perikop ini, di sana ada tadi disebut nama Bileam. Siapakah Bileam itu? Nah, di dalam kerajaan Moab, waktu Raja Balak memimpin Moab sebagai Raja Moab, Nah, itu dalam Bilangan 22 ayat 28 sampai 30 Raja Moab ini takut kepada bangsa Israel karena kekuatan mereka, dan apalagi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Nah, dengan ketakutan daripada Raja Balak kepada bangsa Israel, maka dia panggil Bileam, karena Bileam ini adalah terkenal nabi palsu. Jadi berlaku di dalam kerajaan Moab itu, nabi palsu ini, Bileam itu dipergunakan untuk mengutuk orang-orang. Jadi kalau dia mengutuk seseorang, dia bisa akan berbahaya. Nah, jadi hal ini mau dipakai oleh Raja Balak.
Mungkin Bileam ini bisa mengutuk bangsa Israel supaya mereka bisa rapuh. Nah, sehingga dia memerintahkan Bileam untuk pergi, ya, berikut rakyat daripada Moab bersama dengan Bileam supaya pergi mengutuk Israel. Nah, tapi apa yang terjadi? Nah, waktu Bileam pergi dan menaiki kuda tunggangannya bersama dengan orang-orang, ya, di tengah jalan kuda bisa bicara. Coba, ya, apa yang dikatakan oleh kuda? Sebelum kuda berbicara, dia membangkang kepada Bileam, ya. Waktu dia mau membawa Bileam ke tempat yang mengutuk bangsa Israel, kuda tidak mau pergi karena di depan kuda tersebut ada yang menghalangi, yaitu malaikat Tuhan, ya. Tidak bisa. Nah, sehingga kuda minggir, menepi. Nah, dipukul oleh Bileam. Tapi kuda itu merasa ada yang menghambat, tetap tidak bisa maju. Wah, Bileam marah. Wah, ini kalau saya bawa pedang, saya hunus pedang saya kepadamu, katanya. Bicaralah kuda tersebut. Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau, ya, memukul aku? Nah, jadi kuda bisa berbicara, ya. Inilah binatang di dunia ini yang bisa berbicara atas kemauan daripada Tuhan. Kenapa kau memukul aku, katanya? Apa salahku? Kira-kira begitu, ya. Nah, kemudian jawab Bileam, karena engkau mempermainkan aku. Seolah-olah dianggap bahwa kuda itu mempermainkan Bileam, ya. Dia mempermainkan dia, ya. Wah, ini mana kurang ajar nih kuda ini mempermainkan saya. Karena kau mempermainkan aku, katanya. Nah, terus apa jawab daripada kuda itu? Aku selama ini selalu kau tunggangi. Dia bilang gitu, ya. Nah, bukankah aku keledaimu yang sering kau tunggangi, ya? Nah, dan apa alasan kamu untuk memukul saya? Karena saya tidak bersalah. Karena kuda itu melihat malaikat di depan. Nah, dengan berbicara kuda kepada Bileam, Tuhan membuka matanya Bileam. Setelah matanya terbuka, melihat malaikat berdiri di depannya. Akhirnya apa? Bileam sujud, ya. Nah, dan yang melihat malaikat itu hanya Bileam dan kuda. Dan rombongannya itu tidak melihat. Waktu rombongan mereka mau pergi itu nggak melihat. Nah, akhirnya Bileam menyuruh kepada rombongan supaya kalian pulang ke negerimu, katanya. Tidak jadi. Nah, itulah kisah daripada Bileam. Nah, jadi Raja Balat dari Moab takut akan kekuatan Israel. Lalu ia meminta Bileam, seorang nabi palsu, untuk mengutuki mereka. Nah, namun Allah, ya, melindungi Israel dan, ya, membalikkan kutuk menjadi berkat. Nah, itu Bilangan pasal 22 ayat 12 sampai 13, ya. Nah, tetapi Allah berfirman kepada Bileam. Apa dikatakan oleh Allah? Jangan engkau ikut dengan mereka. Jadi dengan mereka artinya yang disuruh oleh Raja Balak. Nah,
jangan kutuk bangsa itu. Ini kata Allah. Sebab mereka adalah bangsa yang diberkati. Oh, jadi itu bangsa yang diberkati. Jangan kutuk, kata Allah kepada Bileam. Jangan kutuk. Nah, kemudian Bileam ya bangun pagi dan berkata kepada para pendukung Balak, ya, pulanglah kalian ke negerimu, sebab Tuhan menolak aku pergi dengan kamu. Jadi Bileam ya mendapatkan perintah dari Tuhan, jangan kutuk mereka, karena mereka adalah bangsa yang diberkati, apalagi bangsa pilihan Tuhan. Akhirnya Bileam tidak jadi mengutuk, ya. Nah, sebab Tuhan menolak aku pergi dengan kamu. Nah, jadi kisah Bileam itu tertulis dalam Bilangan pasal 22 ya, dalam kitab ini. Nah, Bileam awalnya tidak menyadari keberadaan malaikat yang berdiri di depannya seperti tadi. Namun ya, membuka mata Bileam sehingga ia dapat melihat malaikat dan mendengarkan pesan yang Tuhan sampaikan. Nah, apa yang kita lihat dari sini? Ini menunjukkan kepada kita pentingnya ya kita tahu dan kesediaan untuk mendengarkan suara Tuhan. Meskipun seringkali tidak sesuai dengan keinginan atau rencana kita. Nah, itulah pentingnya mendengarkan suara hati, suara roh, dan suara Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop ini, orang-orang yang tidak termasuk umat Allah. Nah, jadi kalau kita melihat dalam perikop ini ya, ini sangat jelas dikatakan bahwa siapa sebenarnya umat Allah. Nah, sehingga tadi begitu pentingnya umat Allah itu seperti bangsa Israel. Dari tadinya dikutuk oleh Raja Moab, yaitu Balak, dengan perantaraan Bileam, kutuk itu dirubah menjadi berkat. Nah, sekarang kita lihat dalam berikut, siapa saja orang-orang yang bukan umat Allah. Mari kita lihat ya. Dalam perjanjian baru itu jelas ya. Orang-orang yang tidak termasuk umat Allah adalah orang-orang yang tidak percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu bukan umat Allah ya. Nah, jadi tidak percaya pada Tuhan dan sebagai juru selamat, serta tidak hidup menurut firman Allah. Ini bisa kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 18. Jadi jelas ya, dalam perjanjian baru yang tidak percaya kepada Yesus Kristus ya sebagai juru selamat dunia dan sebagai Tuhan, dia tidak bisa dikategorikan sebagai umat Allah ya. Jadi itu dalam perjanjian baru jelas. Nah, sekarang dalam perjanjian baru bagaimana aturannya yang tidak umat Allah itu? Wah, ini ada 3 kategori ya dalam perjanjian lama yang tidak termasuk umat Allah, yaitu siapa? Pertama, orang-orang yang dikebiri ya, atau kalau binatang itu dikebiri, dikasing ya, dia tidak bisa lagi beranak. Nah, laki-laki pun seperti itu, dikebiri, tidak bisa beranak lagi, jakarnya dibuang ya. Nah, jadi mereka itu tidak boleh menjadi umat Allah dan menjadi warga negara Allah ya, tidak boleh. Nah, yang kedua adalah orang yang lahir di luar
pernikahan. Kawin tidak sewajarnya, kawin kecelakaan. Ya. Artinya tidak direstui orang tua, tidak diberkati dalam gereja, tidak di penghulu. Jadi kawin di luar daripada nikah. Nah, kalau kawin siri, saya tidak tahu apakah itu di luar nikah, tapi itu jelas di luar nikah. Nah, jadi orang-orang yang lahir di luar pernikahan dan semua keturunannya, sampai keturunan yang ke-10 tidak boleh menjadi umat Allah. Wah, ini sangat tegas ya. Tidak boleh. Lahir di luar daripada pernikahan yang resmi. Ya. Termasuk keturunannya sampai ke 10 generasi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini ditujukan kepada orang tertentu. Ya. Karena tidak mau melayani Tuhan. Ya, siapa itu? Orang Amon dan Moab. Kenapa? Nah, jadi sebab ya mereka ini tidak memberikan bangsa Israel lewat dari tanahnya dan memberikan makan minum. Mereka minta makan, tidak dikasih. Nah, jadi ini sampai keturunan 10 juga dianggap bukan umat Allah. Maka ya mereka berperang terus dengan Moab, dibunuh segala macam. Nah, terus bagaimana kalau kawin campur dengan Moab? Nah, kita lihat dalam firman yang kemarin ya. Kemarin Ruth, menantu daripada Naomi, ya. Ada 2 menantu Naomi, ada 2 anaknya, Malon dan Kilion. Ya. Nah, suaminya Naomi adalah Elimelek. Nah, mereka tinggal di Moab. Nah, kawin campur dengan anak perempuan dari Eglon, ya, raja Moab, ya. Nah, kemudian ada juga anaknya Harpa, yaitu Orpa, ya, kawin kepada Kilion. Nah, kita tahu Harpa dan Eglon ini sangat menindas bangsa Israel, ya. Dia raja Moab, menindas bangsa Israel. Maka Harpa, ayahnya Orpa, membunuh Eglon karena dia Tuhan senang kepadanya. Nah, jadi anaknya Elimelek, ya, anaknya Naomi, kawin kepada Moab, kawin campur. Nah, kita tahu kawin campur sangat dibenci oleh Tuhan karena Moab itu bukan anggota umat Allah. Nah, tapi apa hasil daripada perkawinan mereka? Coba kita lihat. 10 tahun tidak punya keturunan. Ya mungkin Tuhan juga berpikir, walaupun ada keturunanmu percuma, karena anakmu itu tidak diakui sampai nanti 10 generasi. Maka dua-duanya kan meninggal, ya. Dua-duanya meninggal. Malon meninggal, Kilion meninggal. Padahal udah 10 tahun berumah tangga, tapi tidak punya anak. Itulah kuasa Allah memang. Karena Allah sudah mengatakan, Moab, Amon, itu bukan umat Allah. Kenapa? Karena mereka tidak memberikan fasilitas kepada bangsa Israel yang kuberkati, kata Tuhan. Ya, bahwa Moab tidak memberikan makan dan minum. Bahkan lewat pun dari pekarangan tidak boleh, coba. Bahkan tadi dipanggil Bileam untuk mengutuki, untuk dikutuk Israel. Wah, ini benar-benar Tuhan marah. Ya. Nah, jadi dalam sejarah memang kategori umat Allah itu ada 3, yang dikebiri, ya, kawin di luar pernikahan, dan bagi yang tidak menghormati Tuhan, artinya tidak memberikan pelayanan kepada pilihan Tuhan. Nah, apakah ini bisa terjadi pada saat ini? Nah, saat ini siapa pemberitaan firman Tuhan? Ya, pendeta, ya, pemberitaan firman Tuhan, imam di gereja.
Apakah kita berikan makan mereka atau kita support? Nah, bagaimana kita dengan anggota jemaat? Apakah memberikan kewajiban kita sebagai jemaat Allah? Nah, jangan sampai seperti bangsa Moab, ya, tidak memberi makan pelayan Tuhan, ya, akhirnya mereka dianggap tidak umat Allah. Nah, apakah kita juga seperti itu, jemaat-jemaat kita, ya, tidak memberikan iurannya setiap bulan bahkan dilupakan, bahkan diputihkan? Nah, awas, jangan sampai nanti dianggap tidak jadi jemaat Allah. Nah, jadi simpel sebenarnya, ya. Nah, tapi ini aturan main dalam perjanjian lama. Tapi setelah Yesus datang, disempurnakan. Yang tidak jemaat Allah, yang tidak percaya kepada saya, yang tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan, itu jelas tidak umat Allah. Jadi tidak ada lagi peraturan tadi yang dikebiri, yang ini tidak. Nah, makanya sekarang yang kawin di luar pernikahan ada pertobatan, bertobat, ya, sehingga mereka bertobat dianggap jadi jemaat Allah. Nah, jadi bukan lagi ukuran yang tadi, aturan tadi yang dipakai tadi. Ukuran adalah yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat. Dia resmi menjadi umat Allah. Nah, ini diperbarui, ya, dalam perjanjian baru. Nah, kemudian akibat perbuatan mereka, maka keluarlah firman Tuhan pada hari ini. Nah, jadi akibat perbuatan tadi, beliau mau mengutuki, ya, perintah daripada Raja Balak, Raja Moab, ya. Nah, maka keluarlah firman hari ini, Ulangan pasal 23 ayat 5. Tetapi Tuhan Allahmu tak mau mendengarkan Bileam. Sebaliknya, tuh, ia mengubah kutuk itu menjadi berkat karena ia mengasihi kamu. Jadi, apakah ini masih berlaku bagi kita? Ya, berlaku. Kalau kita dicaci maki orang, kita memberkati. Nah, di dalam 2 Korintus, ya, pasal 4 itu ayat 8 sampai 12, ya. Kita dihempaskan, tidak jatuh, tidak terjepit, ya. Kita dipukuli tapi tidak mati. Nah, kemudian kalau dalam 1 Korintus pasal 4 itu ayat 7, 9 dan 8, ya. Itu dikatakan kalau kita dicaci maki, kita memberkati. Kalau kita dikeluarkan kata-kata kotor oleh orang, kita mengeluarkan kata-kata yang baik. Nah, jadi 2 Korintus 4 dan 1 Korintus 4 itu merupakan pegangan kita dalam menghadapi orang seperti yang sering mengutuki kita, mencaci maki kita. Kalau itu pegangan kita, kita aman. Jadi nanti kutuk itu, teman-teman yang mengutuki kita, itu berubah jadi berkat. Nah, karena kalau itu berubah jadi berkat, hanya ada syaratnya. Kita harus jadi umat Allah. Nah, tadi bangsa Israel, karena dia umat Allah, pilihan Allah, siapa yang mengutuk, malah kutuk jadi berkat. Apakah masih berlaku pada saat ini terhadap bangsa Israel? Ya, berlakulah. Karena Tuhan kan Alfa dan Omega. Dulu, ya, zaman dulu, sekarang, dan yang akan datang. Karena, ya, dalam Yesaya 19 ayat 24, ini bisa kita lihat bahwa Allah sudah berfirman, ya. Asyur atau Irak adalah umatku. Asyur atau Irak adalah ciptaanku, kata Tuhan. Nah, kemudian Mesir adalah umatku. Nah, dan Israel adalah pilihanku, kesayanganku. Ketiga-tiganya ini ku berkati. Nah, jadi Irak, Mesir, Israel
Itu tertulis dalam Alkitab. Tiga-tiganya itu diberkati Tuhan. Ya. Nah, maka Irak kan berubah drastis. Dari kepemimpinan Saddam Hussein digulingkan oleh Amerika, ya, sampai berantakan semua, sampai mengungsi ke bawah tanah, tapi dihabisin. Sekarang Irak ya mungkin sudah lebih modern. Nah, kalau Mesir sudah dari sejak tahun 74 perjanjian Camp David dengan Anwar Sadat, ya, dengan Israel. Nah, bahkan pertanian Mesir sekarang ini sangat bagus karena Israel juga ikut campur. Jadi siapa yang diikutkan oleh Tuhan dan kepada Israel itu akan bahagia. Nah, sekarang coba, siapa sih pencipta ini kita berbicara sekarang ini? Israel. Siapa pencipta obat? Israel. Siapa pencipta semua ilmu-ilmuwan? Semua dari Israel. Pencipta Nobel Israel. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita baik-baiklah, ya. Jangan pernah mengutuki Israel, karena dia adalah pilihan Tuhan. Tadi seperti Bileam disuruh oleh Raja Moab, yaitu Balak, untuk mengutuk Israel. Berapapun biaya disiapkan untuk Balak. Tapi Balak, dia perintahkan oleh Tuhan, jangan kutuk bangsa yang kupilih, katanya. Ya, Bileam sadar. Wow, ya. Akhirnya Bileam juga ya termasuk bagus. Dia menuruti Allah, ya. Nah, kemudian itulah ayat hari ini, ya. Jadi Tuhan Allahmu tak mau mendengarkan Bileam, sebaliknya ia mengubah kutuk menjadi berkat. Nah, jadi dalam ayat hari ini dikatakan adalah, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allah mengasihi engkau. Jadi apabila Tuhan mengasihi kita, semua kutuk itu bisa menjadi berkat buat kita. Jadi jangan takut kalau kita dikutuk oleh orang lain atau dicaci maki oleh orang lain. Selama kita berpegang bahwa kita adalah umat Allah, kita akan diberkati. Itulah kesimpulan daripada ayat hari ini. Nah, sekarang kita melihat bacaan pagi, ya. Nah, kalau bacaan pagi pada hari ini, ya, kita lihat surat Apostol Paulus kepada jemaat yang di Filipi, pasal 2 ayat 12 sampai 18. Itu apa dikatakan? Bersinar seperti cahaya yang menerangi dunia. Nah, jadi Rasul Paulus bicara waktu dikatakan bahwa saya di tengah-tengah kalian, katanya, selalu takut kepada saya. Jadi waktu Paulus berada di tengah-tengah, mereka takut kepada Paulus. Nah, kemudian Paulus juga, karena Paulus Rasul Tuhan, ya, nah, takut bukan karena takut seperti kata, takut artinya menghormati, ya, hormat, segan, ya. Nah, kemudian dan dimohon oleh Paulus juga, katanya, walaupun dia jauh atau mengirim surat ini kepada jemaat yang di Filipi, tetaplah jangan berubah. Tetap, karena takut kepada saya itu sama dengan karena dia pengikut Kristus, ya, juga kepada anak manusia Kristus, ya. Karena kalian sudah diselamatkan oleh Allah. Nah, jadi dibilang, berusahalah terus supaya kesejahteraanmu jadi sempurna. Nah, jadi kesejahteraan sempurna itu, ya, itu ada surat Paulus dalam ke jemaat Rom, itu Roma 12 itu ayat 2, ya. Jangan sama dengan dunia, dan jadilah engkau menjadi sempurna dengan perubahan budimu. Nah, ini jadi berusahalah terus supaya sempurna. Nah, lakukan itu dengan hormat dan patuh kepada Allah, biar Allah sendiri bekerja dalam dirimu. Jadi kita usahakanlah bagaimana supaya Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Kita patuh dan hormat. Nah, kerjakan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, ya, dan tidak bertengkar, ya.
tidak bersungut-sungut, dan tidak bertengkar. Nah, dengan itu kalian adalah anak-anak Allah yang tidak bercela, ya, hidup dengan tulus dan benar di tengah-tengah orang jahat. Jadi menunjukkan keberadaan kita di tengah-tengah orang yang jahat, tulus dan benar. Nah, itu ada kaitannya dengan seperti cahaya yang menerangi dunia. Nah, jadi dalam memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang, ya, untuk memberi hidup, nah, hendaklah kalian seperti cahaya yang bersinar menerangi dunia. Nah, inilah. Jadi cahaya itu kan menerangi, ya. Nah, terus kalau kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat 14, ya, kamu adalah terang dunia. Nah, jadi kita terang dunia, jelas. Jadi katakan bahwa bukit-bukit, ya, itu tidak bisa disembunyikan. Selalu kelihatan itu terang. Kalau sinar matahari datang dengan saya, itu pasti kelihatan. Dan demikian juga orang tidak pernah menghidupkan lampu di bawah keranjang atau tempayan, ya. Tidak mungkin. Pasti di atas meja supaya kelihatan sinarnya. Nah, demikian juga lah kata Paulus, seperti cahaya yang bersinar menerangi dunia. Harus seperti itu kalau kita berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, inilah pesan daripada Paulus. Nah, jadi cahaya menerangi dunia. Seperti itulah kita dalam pemberitaan firman Tuhan, memberikan hidup dan memberikan keyakinan kepada semua orang apa yang kita sampaikan. Nah, dan Paulus dalam pesan terakhirnya dia mengatakan, ya, mungkin katanya ini sebagai curhat pribadi dia kepada jemaat, mungkin saya akan dibunuh, ya, darahku menjadi seperti korban curahan, kata Paulus ini, di atas yang kalian persembahkan kepada Allah, di atas mezbah itu, di atas persembahan itu, darahnya, kan. Nah, sebagai tanda orang percaya pada Allah, bila itu harus terjadi, kalau itu terjadi, kalau saya dibunuh di atas mezbah sebagai korban curahan, dikatakan saya bersyukur atas hal itu dan turut, ya, gembira bersama kalian. Nah, jadi Paulus tuh kalau memang dia pun harus mati karena mempertahankan Tuhan, dia harus bersyukur. Nah, nanti kita lihat dalam bacaan malam itu, ya, bagaimana kita menyatakan percaya kepada Yesus di depan umum. Nah, ini. Jadi ini Paulus mengatakan, kalaupun saya mati, saya bersyukur. Nah, maka Paulus pernah mengatakan dua yang mendesak hidupnya. Kalaupun saya harus meninggal, bagi saya itu untung. Karena itulah cita-cita saya, seperti dialami oleh Yesus Kristus. Mati, disalibkan, dan bangkit. Nah, itu juga cita-cita Paulus. Kalau saya pun mati, untung. Karena saya kan dibangkitkan. Sama seperti Kristus. Itu jaminan bagi dia. Nah, terus yang kedua dia bilang, walaupun saya masih hidup di dunia ini, untuk memberikan pencerahan kepada semua orang, tentu itu pun baik, katanya. Nah, tapi di sini Paulus berkatakan, kalaupun saya mati karena memberitakan firman Tuhan, saya bersyukur. Ya, dia bersyukur. Nah, kemudian dia sarankan, begitu juga seharusnya kamu. Jadi walaupun kamu mati, ya, itu harus bersyukur kepada Tuhan, karena mati di dalam Tuhan adalah memang untung, katanya. Ya. Nah, itulah pesan daripada Paulus
padanya. Jadi jangan takut kita korban hanya karena memberitakan firman Tuhan. Itu adalah untung bagimu. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan malam, ya. Ini memang menarik semua. Bacaan malam itu Injil Lukas, ya, pasal 12 ayat 8 sampai 12. Nah, ini mengakui Kristus di depan umum. Nah, jadi ini ada kaitannya. Bagaimana mengakui Kristus di depan umum? Nah, siapakah Lukas ini? Ya. Nah, Lukas seorang dokter pengarang Injil dalam Alkitab. Jadi dia seorang dokter, ilmuwan di Lukas ini, ya. Dia seorang dokter. Dan semua cerita-ceritanya didokumentasikan dengan baik tentang kehidupan Yesus Kristus, ya. Dia dokumentasikan semua, ya, dengan baik, dengan cermat dia meneliti. Nah, maka dengan kata-kata dia, ya, dia sangat terkenal, ya, teliti dan memberikan catatan dan dokumentasi tentang kehidupan, karya dan ajaran Yesus Kristus. Jadi karya dan ajaran dia, maka ada dikatakan Yesus dari Nazaret versi Injil Lukas, ada versi Injil Matius, ya, ada Yohanes. Nah, jadi Lukas ini memang sangat cermat, mencatat semua ajaran, ya, dan karya daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian Lukas dikenal sebagai seorang yang penuh kasih dan perhatian terhadap penderitaan orang lain. Nah, sehingga, ya, menekankan pentingnya kasih belas kasihan dan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia tekankan bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus memiliki kasih dan pengampunan, ya. Nah, sebagai seorang dokter, dia penulis Injil Lukas, ya, mengemukakan perikop ini mengatakan mengakui Kristen di depan umum. Nah, jadi gini, dalam bukunya bahwa Yesus telah diberi tugas oleh Roh Allah untuk menyiapkan kabar baik dari Allah kepada orang-orang miskin. Jadi kabar baik itu katanya untuk orang-orang miskin. Yesus sudah dipakai oleh Allah. Nah, ada pesan Lukas. Ingatlah, nah, takutlah akan Tuhan. Nah, jadi rambut di kepalamu pun sudah dihitung oleh Allah semuanya. Jadi rambut di kepala kita pun sudah dihitung oleh Allah semuanya. Nah, dan kalian jauh lebih baik dari burung pipit. Nah, ini kita waktu yang lalu, ya, 5 burung pipit dijual dengan 2 mata uang perak, ya. Tapi di mata Tuhan tidak ada yang terlupakan di antara burung pipit itu. Tuhan tahu. Nah, demikian juga manusia, apalagi kita, ya. Bahkan rambut pun sudah dihitung oleh Tuhan. Jadi kita manusia sempurna, tentu Tuhan lebih mengasihi kita. Nah, sekarang bagaimana perlakuan kita? Mampu nggak kita, ya, menyatakan bahwa Tuhan sebagai Yesus di depan umum? Nah, ini yang perlu kita lihat. Nah, kemudian pesan Lukas dia bilang gini, ingat baik-baik, tuh, orang yang mengakuiku di depan umum, ya, bahwa ia pengikutku. Nah, ini kata Lukas. Jadi orang yang mengakui Lukas di depan umum bahwa itu adalah pengikut Lukas. Nah, bahwa di sini dikatakan ia akan diakui juga oleh anak manusia di hadapan malaikat-malaikat. Nah, jadi anak manusia itu siapa? Yesus. Jadi artinya, ya, Lukas ini kan merupakan penulis. Jadi kalau pengikut misalnya tunduk juga kepada Lukas, itu katanya sama dengan tunjuk kepada Allah. Nah,
Kemudian, bila ia menangkal, ia pengikutku, maka ia akan disangkal anak manusia, ya, di depan malaikat-malaikat Allah. Jadi semua rasul-rasul itu adalah merupakan perwakilan dari Tuhan, maka wajib kita hormati. Nah sekarang, siapa rasul-rasul Tuhan? Nah inilah para pendeta yang berada di tengah-tengah kita, memberikan firman Tuhan. Nah itu harus kita hormati, ya. Kita hormati karena mereka juga adalah memberitakan firman Tuhan. Dan kalau sudah menghormati mereka, kita juga akan diakui oleh anak manusia di depan malaikat. Nah itu kira-kira. Jadi maka selalulah hormat dengan para pembawa firman Tuhan, siapapun itu, ya. Apakah pendeta, apakah penatua, atau penginjil, yang namanya memberitakan firman Tuhan, kita harus hormati. Karena yang diberitakan itu adalah menuju kebaikan dan kehidupan yang lebih baik. Nah, jadi ada catatan ini. Ada catatan dari Injil Lukas. Bila orang menyatakan sesuatu dan menentang anak manusia atau menentang Yesus Kristus, ia masih dapat diampuni. Nah, jadi kalau orang menentang Yesus, ya seperti bangsa Israel menyalibkan dia, ia masih bisa diampuni. Karena Yesus sendiri waktu di kayu salib mengatakan, ya Allah, mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Masih bisa diampuni. Nah, tapi ya, apabila ia menghina roh Allah, ia tidak dapat diampuni. Jadi beda, ya. Menentang dan menghina. Kalau menentang itu masih bisa diampuni. Tapi kalau sudah menghina, jangan coba-coba. Tidak akan diampuni, ya, oleh Allah. Apakah penista agama itu termasuk menghina Allah? Ya, kalau agama yang dilakukan itu memang benar-benar agama yang dari Tuhan Allah, ya nggak diampuni penghina. Makanya ya juga disidangkan di majelis hakim, hukumannya kadang-kadang berat, ya. Ya karena jangan sampai menghina, ya, Allah. Nah, kalau orang memuji Allah, dia menghina, itu tidak ada ampun baginya. Nah, seperti ya pengalaman Allah dalam 1 Samuel 2 ayat 30, ya. Jadi ketika Tuhan berkata pada Eli, apa kata Tuhan kepada Eli? Ya. Karena kita tahu bahwa anak-anak Eli juga termasuk orang-orang yang tidak kurang baik, ya. Nah, termasuk juga anak-anak daripada Samuel, ya, yang Joel dan Abia, ya, yang menerima sisip. Nah, maka diingatkan oleh Tuhan dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Ketika Tuhan berkata kepada Eli, yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi yang menghina aku akan kuhina. Oh, ini jelas. Nah, siapa dalam sejarah Alkitab yang menghina Allah? Walaupun dia sendiri sudah pernah makan bersama Allah, tapi suatu saat dia menghina Allah, gak ada ampun. Siapa? Ya, ada 2 orang, anak Harun. Harun punya anak 4, Eliezer dan Tamar yang terakhir. Kemudian yang pertama Abihu dan Nadab. Nah, tidak menghormati Allah, Abihu dan Nadab, ya. Dia membuat perapian yang baru, padahal udah ada perapian. Kenapa tidak dipakai yang selama ini sudah di itu Allah? Mereka sok jago, ya, bikin perapian baru, mungkin Allah senang, padahal itu sama dengan menghina Allah. Nah, karena mereka menghina Allah, apa yang terjadi? Begitu dibakar perapian itu, anaknya Harun sendiri, Nadab, ya, dan Abihu itu mati seketika. Coba, padahal selama ini dia sudah imam bersama dengan
Musa, karena keturunan daripada Harun itu semua imam, ya, orang Lewi. Nah, ini yang menghormati aku kuhormati, tapi yang menghina aku akan kuhina. Itu jelas dari Allah. Nah, makanya bangsa Israel itu takut, ya, takut mati semua. Makanya mereka kemarin meminta raja kepada Samuel, ya, minta raja. Karena kalau Tuhan Allah memimpin langsung tidak ada ampun, ya, seperti ini. Yang tidak menghormati dibunuh langsung Tuhan Allah, karena bagi Allah itu tidak penting, tidak perlu kuantitas daripada manusianya, tapi bagi Allah ada kualitas daripada manusianya. Kalau tidak berkualitas, ya ngapain hidup, kira-kira begitu. Nah, maka bangsa Israel kemarin minta raja kepada Samuel. Kenapa? Karena mereka takut. Nah, akhirnya Allah menyetujui, kan, udah dengarkan Samuel, ya, karena mereka tidak mau lagi aku rajanya, katanya. Ya, memang kalau dia rajanya ya habis semua bangsa Israel, ya. Ya, kita lihat, ya, waktu Tuhan juga marah waktu Musa mengambil firman Tuhan di Gunung Sinai. Harun mengumpulkan emas-emas, dibikin lembu untuk disembah. Wow, Tuhan marah, musnahkan semua, katanya. Tapi Musa ya memohon kepada Allah. Ya, apa kata orang Mesir nanti kalau kita bunuh di gunungnya? Oke, robah, ya. Sekarang siapa yang mengikut aku, siapa yang tidak, matikan semua yang tidak mau. Jadi gak ada ampun bagi Tuhan. Mati. Ya. Lah ini juga dua anaknya Harun, Nadab dan Abihu, mati karena tidak menghormati Allah. Nah, akhirnya maka Musa, yaitulah katanya kepada Harun, harusnya ya hormatilah Allah, katanya. Itu kata-katanya. Jadi mereka juga tidak boleh nangis. Jangan nangis, katanya. Jangan tangisi, sebab kamu juga bisa nanti kena, kata Harun. Jangan, udah. Jangan. Datang diperintahkan kepada Eliezer dan Tamar, kumpulkan semua perapian itu, udah kita selesaikan, kata Musa, ya. Nah, jadi ini jelas, tidak menghormati aku, menghina aku akan kuhina, kata Tuhan. Nah, kemudian dibilang oleh Lukas, dan apabila kalian dibawa ke rumah-rumah ibadat untuk diadili di hadapan pemerintah, ya, atau pengusaha, atau di pengadilan negeri, ya, apabila kita dibawa, katanya, jangan khawatir. Nah, jadi ini dipesan kepada orang-orang yang mau berperkara, yang harus dibawa ke pengadilan, jangan khawatir, karena Roh Allah akan memberikan jawaban yang terbaik bagi kita. Nah, tapi ya ingat, kalau kita memang sudah harus penjara karena Allah marah, ya penjara, nggak ada alasan. Tapi kalau kita memang tidak dipenjara karena Allah menyuruh, ya tidak akan. Kira-kira begitu. Jadi jangan khawatir, akan diajarkan oleh Roh Allah kepadamu pada waktunya kita berbicara. Nah, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama tadi, perikop yang pertama adalah orang-orang yang tidak termasuk umat Tuhan. Jelas dalam perjanjian baru dan perjanjian lama, jelas disempurnakan dalam perjanjian baru. Nah, kemudian bacaan pagi yaitu bersinar seperti cahaya menerangi dunia, jadilah terang dunia. Matius 5 ayat yang ke-14, ya. Sedangkan bukit di gunung itu pasti kelihatan, dan tidak pernah ada orang menyalakan lampu di bawah keranjang, pasti di atas meja. Jadi selalu bersinar, kira-kira begitu. Nah, kemudian bacaan malam, ya, yaitu Yesus telah diberi tugas, ya. Nah, kemudian mengakui Kristus di depan umum. Jangan takut menyatakan Yesus di depan umum. Nah, jadi dalam ketiga perikop ini sangat berhubungan, dan tadi dikatakan bahwa yang tidak bisa diampuni apabila menghina Roh Allah. Kalau menentang kita masih bisa, tapi kalau sudah menghina, jangan coba-coba. Maka saya minta kepada teman-teman, saudara-saudara, jangan pernah menghina Tuhan Allah dan Yesus Kristus, karena tidak akan diampuni oleh Tuhan. Itulah
pesan saya kepada kita semua, supaya kita tetap yakin bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai pemimpin dunia, dan Roh Allah yang menemani kita setiap saat setelah Yesus bangkit ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apabila nanti Dia datang kedua kalinya, maka life after life, the news of Jerusalem, itulah yang selalu fokus dan tujuan kita. Kita harus tetap bertujuan. Tujuan air hidupmu adalah the news of Jerusalem, sehingga kita akan mempersiapkan segalanya seperti tadi. Jadilah umat Allah yang baik dan mau berterus terang di depan umum menyatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.